Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kita semua diberi kesehatan agar dapat menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada setiap pembelajaran yang kita tempuh. Oke, berjumpa lagi dengan saya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tuntas terkait faktor-faktor ketimpangan sosial, baik terkait faktor alami maupun faktor non-alami. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pada bab 3 yaitu terkait ketimpangan sosial dengan melanjutkan materi yaitu pada submateri bentuk ketimpangan sosial dan pertautannya dengan perubahan sosial di tengah globalisasi. Oke, langsung saja. Beberapa bentuk ketimpangan sosial yang disebabkan oleh perubahan sosial di tengah globalisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu ketimpangan sosial ekonomi. Bentuk ketimpangan sosial yang tergolong dalam ketimpangan sosial ekonomi merupakan ketimpangan yang muncul karena terpengaruh secara langsung oleh faktor ekonomi. Jadi di sini ketimpangan sosial dengan kaitannya secara langsung dengan faktor ekonomi. Adapun berbagai ketimpangan sosial antara lain. Yang pertama, ketimpangan sosial antar kelompok dan kelompok kaya dan masyarakat miskin. Nasib manusia dapat berubah bergantung usaha masing-masing. Manusia ada yang terlahir pada keluarga kaya dan ada pula yang terlahir pada keluarga miskin. Hal ini tentu saja tidak bisa dihindari atau dipungkiri oleh kita sebagai manusia. Karena dimanapun kita lahir, kita harus mensyukuri. Baik dari keluarga kaya maupun keluarga miskin. Hanya saja usaha yang kita tempuh sedikit lebih ekstra ketika kita berada pada keluarga yang kurang mampu. Tapi hal tersebut dapat dipertahankan atau diubah melalui kepintaran akal pikiran, kerja keras, dan semangat pantang menyerah untuk memperbaiki kualitas hidup. Jadi di sini yang miskin belum tentu selamanya akan miskin, sedangkan yang kaya belum tentu akan kaya. Semua bergantung pada usaha dan kemauan masing-masing untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Kemudian yang kedua, ketimpangan antara pemilik modal dan buruh. Tidak diperhatikannya upah buruh memunculkan ketimpangan dalam masyarakat. Meskipun buruh mendapat upah dan kadang harus bekerja lembur untuk memenuhi target produksi, kecilnya upah yang diterima sulit meningkatkan taraf hidup mereka. Realitas ini berbanding terbalik dengan para pemilik perusahaan dan pemegang saham. Setiap keuntungan perusahaan dari naiknya permintaan pasar, semakin bertambah pula kekayaan yang mereka miliki. Di sini terdapat ketimpangan di mana buruh selalu dieksploitasi atau dipekerjakan dengan upah yang rendah sehingga taraf hidup mereka sulit untuk berkembang. Sedangkan di lain pihak para pemilik usaha atau pemilik perusahaan itu akan semakin meningkat kekayaannya ketika produksi yang dihasilkan semakin banyak. Oke. Jadi setiap keringat buruh yang bercucuran, ibaratnya seperti itu merupakan salah satu sumber pundi rupiah bagi orang-orang yang memiliki perusahaan karena setiap buruh yang bekerja lebih keras maka keuntungan yang dihasilkan oleh mereka akan semakin lebih besar seperti itu. Kemudian yang ketiga ada ketimpangan pembangunan yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Proses pembangunan yang belum merata dan hanya berpusat di daerah tertentu dapat disebut ketimpangan pembangunan. Ketimpangan pembangunan di Indonesia tampak pada pembangunan di pedesaan dan perkotaan, antar Pulau Jawa dan pulau lainnya, serta antara pusat-pusat pertumbuhan dan kawasan perbatasan. Jadi di Indonesia sendiri itu dapat dibilang belum terlalu merata karena pembangunan sejauh ini masih terlalu berpusat pada Jawa, di Pulau Jawa saja, sedangkan di pulau lain masih sedikit tertinggal. Tapi pada era-era pemerintahan sekarang sudah mulai digencarkan terkait pembangunan-pembangunan di luar Jawa, seperti yang terjadi di Papua sudah dibangun Trans Papua untuk memperlancar sektor ekonomi di Papua. Oke, oke. Yang kedua ketimpangan sosial non ekonomi.
merupakan ketimpangan yang tidak terpengaruh secara langsung oleh faktor ekonomi. Ketika yang pertama kita sudah membahas keterkaitan secara langsung karena faktor ekonomi, kemudian yang kedua kita akan membahas keterkaitannya dengan faktor non-ekonomi. Yang pertama, yaitu ketimpangan pendidikan. Pendidikan yang berkualitas merupakan sumber daya yang potensial dalam pembangunan nasional. Adapun bentuk ketimpangan pendidikan yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, sarana dan prasarana pendidikan belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Pada gambar pertama, yang ini. Di sini terdapat gambar di mana siswa belajar pada ruangan yang sederhana, beralaskan tanah dan dengan dinding-dinding kayu. Di sini eh, siswanya belajar secara sederhana dan belum menggunakan teknologi apapun. Kemudian di gambar kedua, yang ini, siswa belajar menggunakan teknologi yang lebih canggih sehingga penguasaan teknologi lebih akurat dan dikuasai. Di sini siswa belajar melalui komputer yang sudah disediakan oleh sekolah maupun pemerintah. Biasanya yang gambar kedua seperti ini itu terdapat pada daerah perkotaan, sedangkan gambar yang pertama yang ini biasanya terdapat pada wilayah-wilayah pedalaman atau pedesaan. Oke, yang kedua, dilihat dari keterjangkauan akses pendidikan di Indonesia cukup tinggi sehingga banyak masyarakat miskin yang tidak dapat mengakses pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi, pendidikan di Indonesia eh, banyak sekali yang masih menerapkan taraf yang sangat tinggi, sehingga orang-orang yang kurang mampu belum dapat mengakses pendidikan. Walaupun dari pemerintah sendiri sudah menyediakan layanan wajib belajar 12 tahun yaitu terkait SD, SMP, dan SMA, tetapi dirasa hal tersebut belum terlalu merata karena tidak semua orang yang miskin dapat mengakses bantuan atau program tersebut. Kemudian yang ketiga, dilihat dari tujuan pokoknya pendidikan Indonesia mulai menyesuaikan taraf pendidikan internasional, tetapi terkendala pada ketersediaan tenaga pengajar. Salah satu contohnya adalah munculnya banyak sekali sekolah-sekolah yang bertaraf internasional atau RSBI. Hal itu juga memunculkan suatu ketimpangan antara sekolah-sekolah standar swasta maupun negeri dengan sekolah-sekolah RSBI yang dianggap lebih memiliki mutu yang tinggi. Yang selanjutnya yaitu ketimpangan antara budaya global dan budaya lokal. Masuknya budaya asing ke suatu negara merupakan sesuatu yang wajar sebagai akibat globalisasi dan modernisasi. Pertukaran informasi dan hasil budaya dapat memberikan dampak positif bagi warga negara dan masyarakat. Hanya saja, faktor tentang semakin digemarinya budaya luar dibanding budaya lokal sudah menggejala dalam masyarakat, terutama kaum remaja. Salah satu bentuknya yaitu terkait banyaknya minat remaja Indonesia pada drakor atau budaya-budaya Korea, K-pop, dan sebagainya. Selain pengaruh globalisasi, lunturnya kebudayaan lokal juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam masyarakat maupun pemerintah. Adapun faktor penyebab lunturnya budaya lokal Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, yaitu keengganan generasi muda mempelajari budaya daerah dan kurangnya sosialisasi budaya daerah oleh generasi tua. Ya, ini terkait pada kecintaan pada produk-produk dalam negeri. Kemudian adanya perasaan gengsi ketika menggunakan hasil budaya lokal. Yang ketiga, pemerintah daerah kurang mengupayakan pelestarian budaya. Yang keempat, sedikitnya pengetahuan yang dimiliki generasi muda terhadap kebudayaan lokal. Yang terakhir, menggejalanya sikap individualisme menimbulkan sikap ketidakpedulian atau acuh terhadap budaya-budaya yang dimiliki. Seperti itu. Itu yang mengakibatkan adanya ketimpangan antar budaya global dan budaya lokal di Indonesia. Oke, di sini saya memiliki sebuah video yang akan kita jadikan referensi pada pertemuan hari ini, yaitu terkait pada materi bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Disimak baik-baik.
kita akan jadikan video ini sebagai bahan untuk berdiskusi. Ini adalah kisah Dewi dan Putri, dua anak perempuan dari Indonesia. Dewi berasal dari keluarga yang termasuk 10% rumah tangga terkaya di Indonesia. Sebaliknya, Putri berasal dari keluarga yang termasuk 10% rumah tangga termiskin di Indonesia. 28 juta orang Indonesia hidup miskin seperti keluarga Putri. Ketimpangan antara Dewi dan Putri dimulai sejak dalam kandungan. Ibu Putri tidak mampu untuk mengunjungi fasilitas kesehatan formal ketika hamil dan juga tidak mengkonsumsi nutrisi yang sesuai. Akibatnya, Putri lahir dengan berat badan di bawah normal. Ibu Dewi mampu untuk datang ke dokter secara teratur dan mendapatkan asupan gizi yang baik sehingga Dewi lahir normal dengan berat badan yang cukup. 2 tahun pertama, Putri tidak mendapatkan imunisasi yang lengkap dan asupan gizi yang baik. Akibatnya, Putri tidak bisa menyusul tinggi badan Dewi dan malah semakin tertinggal. Dewi besar di rumah yang memiliki saluran air bersih dan toilet. Keluarga Putri tidak memiliki toilet. Karena buruknya sanitasi di lingkungan rumah, Putri sering terkena diare. Penyakit diare menyebabkan pertumbuhan Putri semakin terhambat, sedangkan Dewi terus tumbuh sehat dan tinggi. Kesenjangan antara Dewi dan Putri semakin dalam ketika mereka memasuki usia sekolah. Dewi dimasukkan ke dalam program pendidikan anak usia dini yang mendukung pertumbuhan kognitifnya. Sedangkan Putri tidak, dia hanya tinggal di rumah. Dewi sekolah hingga lulus SMA, lalu melanjutkan ke perguruan tinggi. Putri juga sekolah hingga tamat SD. Namun, karena tingginya biaya untuk buku, seragam, dan transportasi, Putri tidak bisa melanjutkan sekolah. Ia terpaksa tinggal di rumah dan membantu mencari nafkah untuk keluarganya. Setelah lulus sekolah, Dewi mendapatkan pekerjaan yang layak dengan gaji yang tinggi. Putri yang hanya lulus SD harus puas dengan pekerjaan di sektor informal dengan penghasilan yang kecil dan tidak pasti dan perlindungan yang minim. Tanpa pekerjaan yang layak, Putri yang kini telah berkeluarga tidak mampu menyekolahkan anaknya atau membawanya ke fasilitas kesehatan ketika sakit. Karena itu, rantai kemiskinan dan ketimpangan terus menjerat dari generasi ke generasi. Tapi, kisah Putri tidak hanya dialami oleh 10% termiskin. Hampir 68 juta orang Indonesia yang termasuk 40% terbawah hidup sangat dekat dengan garis kemiskinan. Sangat mudah bagi mereka untuk terperosok ke dalam jurang kemiskinan. Gagal panen, kehilangan pekerjaan, atau sakit bisa menyebabkan mereka jatuh miskin. Tapi mari kita mundur sejenak. Bagaimana jika Ibu Putri bisa mendapatkan perawatan yang layak di saat hamil? Bagaimana jika Putri bisa mendapatkan imunisasi lengkap? Bagaimana jika rumah Putri memiliki air bersih dan sanitasi layak? Bagaimana jika Putri bisa sekolah dari TK hingga lulus SMA? Bagaimana jika Putri bisa mengikuti pelatihan keterampilan dan mendapatkan pekerjaan yang layak? Ini tidak hanya bermanfaat bagi Putri, tapi juga anak dan cucunya. Dan apabila anak lain seperti Putri juga mendapatkan peluang yang sama, mereka bisa bermanfaat untuk komunitas mereka. Dan pada akhirnya, mereka akan bermanfaat untuk Indonesia. Tapi ini semua dimulai dari memberikan Dewi dan Putri kesempatan yang sama. Oke, itu tadi bahan diskusi kita pada pertemuan hari ini. Dari video tersebut dapat kita tarik sebuah pertanyaan di mana apa sajakah bentuk ketimpangan yang terjadi pada video tersebut? Kemudian bagaimanakah cara mengatasi ketimpangan yang ada? Dan terakhir, apakah orang yang kaya akan tetap terus kaya dan yang miskin akan tetap terus miskin? Mari kita cari tahu sama-sama jawabannya pada pertemuan kali ini. Mari berdiskusi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.